Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau minggu ini merupakan Minggu Damai Sejahtera atau lilin malaikat-malaikat yang mengabarkan tentang damai sejahtera bagi manusia yang percaya kepadanya, tentu saja apa yang tadi kita dengar bersama, kita bisa mencari dan merenungkan arti damai sejahtera di sana. Memang, kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, pertama-tama seringkali orang justru menekankan soal sejahtera. Sejahtera yang bagaimana? Sejahtera dalam arti fisik material. Punya duit, punya kekayaan, punya pangkat, dan sebagainya. Lalu damainya sendiri seringkali ditinggalkan. Nah, di sini justru saya akan mengajak Anda merenungkan soal damai itu sendiri. Damai itu yang dimaksudkan apa sebenarnya? Kata kunci dari damai adalah relasi, hubungan. Relasi hubungan yang baik. Karena ini dalam konteks iman berarti relasi hubungan antara manusia dengan Allah. Atau Allah dengan manusia itu baik. Nah, lalu faktanya. Faktanya adalah Allah itu maha baik. Berarti enggak soal. Tetapi manusia itu tidak selalu baik. Karena seringkali jatuh bangun dalam dosa. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau melihat soal relasi hubungan yang menghasilkan damai sejahtera? Tadi kita mendengar bagaimana perjalanan dari Maria. Disebutkan oleh Elizabeth bahwa berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Allah berfirman melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Dan Maria tidak menolak, walaupun mungkin saat itu belum tahu sesungguhnya. Artinya tidak memikirkan resiko apa yang akan ditanggungnya.
Tetapi Maria percaya, maka menerima. Nah, di sini Elizabeth menegaskan, yang percaya maka apa yang dikatakan itu akan terlaksana. Nah, dari sini kita bisa menilai iman Maria itu, walaupun saya katakan tadi pada waktu itu belum mengerti secara menyeluruh dan akan terlaksana, pastilah akan menuntut sesuatu dalam dirinya, sehingga kalau kemudian dia disebut yang berbahagia, ini bukan soal duniawi. Berbahagia dalam arti fisik manusiawi. Mengapa? Karena faktanya kita tahu, sejak Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan tentang dirinya yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ini menjadi suatu awal dari penderitaan. Bayangkan kalau pada awal itu menjadi penderitaan, karena apa? Orang-orang Yahudi pasti akan bertanya-tanya dan kemudian mencela bagaimana seorang perawan itu akan mengandung dan melahirkan. Akan menjadi bahan olokan, bahkan kebencian. Atau kalau terbukti itu merupakan hasil perzinahan, pasti akan dirajamati. Nah, berarti apa? Dari awal jelas Maria itu akan menanggung penderitaan. Sampai akhirnya nanti pada waktu dia menyaksikan sendiri anaknya mati di tiang gantungan salib. Berarti secara manusiawi, duniawi, kasat mata, pasti Maria itu menderita. Ya. Nah, tetapi kita harus melihat, karena di sini adalah berbicara soal iman, maka bahagia di sini adalah soalnya bagaimana Maria itu menyanggupi dirinya melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi tolak ukur. Kalau orang beriman bisa menjalankan kehendak Tuhan itu bahagia. Nah, kita boleh bertanya terhadap diri kita sendiri. Kalau saya menjalankan kehendak Tuhan, apalagi menderita, apakah kita bahagia? Ini sebabnya mengapa kemudian Maria itu disebut yang berbahagia, karena soal iman ini. Dia bisa menjalankan sabda Allah, perintah Allah sedemikian rupa, sampai akhir kehidupan putranya sendiri yang di tiang gantungan salib itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kita juga mendengar, di mana dikatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengunjungi manusia? Kita tahu dan sadar, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian bab atau pasal 3, lihatlah mengapa manusia kemudian diturunkan ke dunia. Tidak lagi menikmati kebersamaan dengan Allah, tidak lagi menikmati kebahagiaan di Taman Eden, tetapi harus susah payah di dunia ini karena berdosa. Dan itu semua bermula dari apa? Ketidaktaatan manusia terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Jangan makan dari buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Ketidaktaatan. Nah, tetapi kita sadar bahwa Allah yang menciptakan manusia itu atas dasar Allah mencintai manusia. Allah mencintai manusia bukan karena benci terhadap manusia, tetapi sekali lagi karena mengasihi manusia. Maka Allah mencoba bagaimana berusaha untuk menyelamatkan manusia yang dicintainya itu.
Kita tahu dalam perjalanan sejarah keselamatan, baik dalam perjanjian lama sampai kemudian perjanjian baru, Allah mengutus para nabinya untuk menuntun bangsanya yang terpilih itu, karena kita tahu juga bangsanya itu kadang-kadang menyangkal Allah, kadang-kadang menuruti Allah, kadang-kadang berjalan hidup semaunya sendiri. Nah, para nabi itu bertugas untuk meluruskan, bertugas untuk mengingatkan, bertugas untuk membimbing bangsa Israel menuju keselamatan. Sampai pada Allah mengutus anaknya, yakni Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengingat itu semua, saya katakan tadi kunci dari damai sejahtera, damai khususnya, adalah relasi atau hubungan. Tentu di sini hubungan yang baik. Nah, karena manusia itu berdosa, bisa jadi hubungan manusia dengan Allah tidak baik. Tetapi hubungan Allah dengan manusia akan selalu baik. Karena Allah tidak bisa mengingkari dirinya. Allah itu maha baik. Nah, lalu bagaimana sekarang kita harus merefleksikan ini semua? Saudara saya terkasih, Maria dan Elizabeth, dua orang yang sama-sama dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Yang pertama, menyiapkan datangnya Yesus, Yohanes Pembaptis, anak dari Elizabeth. Dan Yesus sendiri tidak lain adalah pangeran damai dikatakan. Nah, lalu bagaimana kenyataan yang dialami dua orang ini? Dua orang ini adalah sama-sama orang yang percaya kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah melalui Gabriel sama-sama dipercayainya, walaupun berbeda dalam tanggapan. Mengapa saya katakan berbeda? Kita tahu ketika Zakaria bertugas sebagai imam, malaikat Gabriel itu menampakkan diri kepadanya. Apa yang menjadi reaksi dari Zakaria setelah Gabriel mengatakan bahwa istrimu akan mengandung? Tanggapannya adalah, bagaimana aku tahu? Karena aku sudah tua, istriku sudah lanjut usia. Dan lalu Gabriel mengatakan dengan jelas, mulai sekarang kamu akan bisu. Karena apa? Ketidakpercayaanmu. Padahal nyatanya Elizabeth yang percaya kemudian yang akan mengandung dan mengandung Yohanes Pembaptis. Berbeda dengan Maria, ketika Maria itu menanggapi apa yang dikatakan malaikat Gabriel, bagaimana mungkin itu terjadi? Artinya apa? Kalau Zakaria ngomong aku berarti ego. Yang dipikirkan dirinya karena sudah tua tadi. Berarti tidak mungkin. Sedangkan Maria, bagaimana itu mungkin? Berarti yang dipikirkan adalah bagaimana pelaksanaan dari penyelamatan Allah itu dengan membuat dirinya mengandung. Dan Maria tidak bisu, tetap berjalan sebagaimana biasanya. Nah, dari sini jelas antara Maria dan Elizabeth sama-sama orang yang terpanggil oleh Allah, walaupun berbeda dalam menanggapi, cara menanggapinya, tetapi benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita melihat fakta dalam kehidupan sehari-hari. Kita satu dengan yang lain itu bersaudara. Ya. Ada orang bersaudara karena secara biologis dari keluarga yang sama. Kemudian kita juga sadar ada orang yang bersaudara karena seiman. Bahkan seringkali terjadi yang seiman itu lebih kuat daripada yang sekeluarga. Saya katakan kadang-kadang.
Nah, tapi yang penting adalah mengapa terjadi demikian? Karena apa yang menjadi dasar itu bukan karena manusia. Iman itu yang menjadi dasar adalah Allah. Allah yang memanggil. Bukan manusia yang memanggil, tetapi Allah yang memanggil. Nah, karena Allah yang memanggil berarti apa? Berarti tergantung manusia itu percaya atau tidak. Kalau percaya pasti akan menerima. Kalau percaya apalagi pasrah. Seperti Maria yang menanggapi dengan fiatnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi apa? Dengan segala kerendahan hati menjadi seorang hamba yang hanya melakukan kehendak Allah, itulah Maria. Nah, dari sana, saudara saya yang terkasih, kalau kita menyadari sekarang antara Maria dan Elizabeth sebagai orang yang sungguh beriman, tentu saja hal yang mungkin sulit diterima itu menjadi kabar baik, kabar sukacita. Nah, setiap orang yang menerima kabar sukacita pasti akan membagikan kepada orang-orang yang juga bisa menerima kesukacitaan itu sendiri. Itulah sebabnya tadi pada awal dikatakan beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda, di kota Hebron, di tempatnya Zakaria. Jadi dengan serta-merta dia mengunjungi saudaranya itu karena mendengar dari malaikat sendiri bahwa saudaranya sudah mengandung dalam bulannya yang ke-6. Nah, saudara terkasih, kalau kunci damai sejahtera adalah relasi yang baik, nah, kita sebagai umat manusia yang hidup pada zaman ini, yang sekarang kita merayakan Minggu Advent yang keempat, yang tidak lain adalah minggu di mana disebut sebagai damai sejahtera atau minggu atau lilin malaikat. Hendaknya kita juga harus melihat suatu hubungan relasi yang baik. Tidak hanya melihat Allah yang maha baik, tetapi memacu kita sendiri untuk bagaimana saya harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik pasti akan mengharapkan yang baik. Dan yang baik itu sesuatu yang pasti datang dari Allah. Maka tidak lain kita harus juga mengharapkan dari Allah itu yang maha baik. Dan itulah kemudian mengapa kita dalam waktu dekat ini mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah sendiri yang mau datang kepada manusia sebagai wujud dari hubungan relasi yang baik sejak manusia diciptakan. Allah menciptakan atas dasar kasih, kemudian itu diwujudkan secara nyata. Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa dengan mengutus putranya, Yesus Kristus. Itu pun merupakan bentuk dari kasih Allah itu sendiri. Nah, lalu faktanya kembali bagaimana? Apakah semua orang menerima kedatangan Yesus itu? Kita tahu jawabannya tidak semua orang. Ya. Faktanya lagi kalau kita melihat merenungkan kenyataan hidup sehari-hari. Yang baik bagi kita sebagai umat Kristiani belum tentu baik bagi orang lain. Karena banyak orang lain justru menolak. Maka dari sini kita tidak bisa memaksakan mereka. Hanya bisa menilai bagaimana iman mereka terhadap Allah. Apakah iman yang hanya menyukakan hati mereka menurut pandangan mereka, atau seperti kita mengimani Allah, kita juga menerima sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan diri kita tetapi menyelamatkan. Nah, di sini saudara terkasih, kalau kita mau meluaskan permenungan kita kan sadar manusia di dunia ini kan hidup dalam pengharapan kalau bisa, dan itu memang yang diharapkan, hidup cukup aman makmur.
Itu harapannya. Tapi kita sadar, berapa gelintir orang yang hidupnya makmur. Berapa orang yang hidupnya itu kecukupan. Berapa yang mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan. Lalu bagaimana saudara kita yang saat ini sedang menderita? Apakah mereka tidak beriman? Tidak. Dasar iman kita bukan soal kekayaan, bukan soal penderitaan. Tetapi sekali lagi, soal pelaksanaan akan kehendak Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Bunda Maria. Nah, maka dari itu, saudara terkasih, baik Bunda Maria maupun Elizabeth, Maria karena lebih muda, pasti mungkin tidak semenderita Elizabeth yang sudah tua dalam menanggung perjalanan Yohanes Pembaptis. Tetapi sama-sama di dalam kebahagiaan karena Allah yang memanggil. Dan sama-sama menanggapi keinginan Allah menjadi, boleh dikatakan, sarana lahirnya Sang Juru Selamat, yakni tidak lain adalah iman Maria dan iman Elizabeth. Demikian juga tuntutannya kepada kita. Kita hendaknya menjadi orang yang mau menyalurkan kebahagiaan Allah yang selalu menyertai manusia dengan keyakinan dan iman kita sebagai umat Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan apa yang tadi kita dengar dari surat Ibrani, yang mengatakan dengan jelas, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Lihat, Yesus mendasarkan diri dalam perutusannya, tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dan ini menjadi wujud dari relasi Yesus kepada Bapanya di surga. Maka saya juga bisa mengatakan, baik Elizabeth maupun Maria dan juga terlebih Yesus, damai sejahtera itu memang akhirnya bisa dicapai kalau orang benar-benar mempunyai relasi yang baik terhadap Allah. Apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Mudah-mudahan, saudara terkasih, dalam waktu yang singkat ini, di mana 2 hari lagi kita merayakan perayaan Natal, benar-benar kita menjadi siap dalam arti bukan secara fisik segala sesuatu telah siap, tetapi bagaimana kita penghayatan iman ini sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Apakah kita secara rohani benar-benar kita mempunyai relasi yang baik, atau mulai saat ini kita harus selalu ingat, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, sehingga kita bisa menerima apapun yang dikehendaki Allah itu.